ya Rebun, selamat datang di Sipcast, podcastnya Arek Kapal. Di sini tempat curcol kece Arek Kapal PPNS. Episode kedua bakal ditemani sama aku, Cynthia. So, episode kali ini akan membahas tentang perempuan bisa memimpin. Tentang bagaimana sih cara perempuan itu memimpin, motivasi untuk menjadi seorang pemimpin, dan apa aja sih kendala-kendala yang dihadapi, itu bakal kita bahas tuntas di episode kali ini. Nah, di sini udah ada salah satu narasumber yang mau berbagi cerita dan pengalamannya sama kita semua. Langsung aja aku panggil. Halo Mbak Nia, gimana kabarnya Mbak? Halo Cynthia, Alhamdulillah baik. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik juga Mbak. Mungkin boleh perkenalan dulu Mbak biar kita semua tahu siapa sih Mbak Nia ini. Oke, terima kasih waktunya ya. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Syahidah Yakub Sulfania. Biasanya teman-teman panggil aku Nia. Aku dari Prodi D4K3 Angkatan 2018 dan periode ini aku diamanahi menjadi Ketua Lembaga Minat Bakat PPNS. Gitu. Oke, kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa nih Mbak? Kesibukannya sekarang ya di LMB organisasi, kemudian kuliah online, praktikum online, kerjakan laporan. Ya, seperti itu aja sih. Nggak ada yang spesial-spesial banget. Oke, Mbak Nia ini udah ikut Ormawa dari kapan Mbak? Dari maba atau mungkin baru gimana? Hmm, aku ikut Ormawa itu dari maba sih. Dulu kalau teman-teman tahu staf magang, jadi aku dulu itu ikut staf magang LMB, terus staf ahli LMB dan sekarang jadi ketua LMB. Selain di LMB juga aku dulu ikut beberapa UKM, CSI dan karate gitu. Oke, nah kan udah lama nih ikut Ormawa. Pastinya ada perbedaan ya antara ikut Ormawa saat offline sama saat online. Itu apa sih Mbak yang dirasain perbedaan dari kedua kondisi itu? Perbedaan Ormawa selama online dan offline ya. Yang kurasakan sih perbedaan terbesarnya itu komunikasi sih ya. Kan kita semua pasti tahu kalau ngobrol-ngobrol, bincang-bincang itu lebih enak kalau bertemu secara langsung ya kan. Nah, tapi dengan kondisi pandemi seperti ini, kita semua itu harus muter otak lagi bagaimana caranya kita semua di dalam Ormawa, khususnya LMB, bisa tetap terhubung, bisa tetap berkomunikasi, terus bisa tetap kenal satu sama lain, walaupun sebelumnya belum pernah kenal sama sekali. Nah, caranya tuh macam-macam, entah melalui rapat bulanan, terus pembahasan penting nggak penting di grup, teleponan atau VC, random, dadakan. Nah, itu semua usaha buat biar kita semua tetap bisa terhubung. Itu sih, jadi perbedaannya paling terasa itu di komunikasi. Oke, nah ini kan Mbak Nia juga kan jadi ketua LMB ya. Nah, cara mengatasi hal tersebut tuh Mbak Nia tuh kayak gimana sih caranya biar bisa tetap kondusif buat rapat, buat segala macamnya di Ormawa itu? Oke. Dulu hal yang mendasar, hal yang pertama kali tak lakukan uh, agar teman-teman LMB itu bisa tetap kondusif di dalam berorganisasi itu, kita harus menanamkan mindset bahwasanya kita di sini itu keluarga. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi siapapun, entah menghubungi sesama staf, menghubungi kadepmu sendiri, kadep lain, atau menghubungi aku itu jangan ada kata sungkan. Terus itu tadi udah tak sebutkan di sebelumnya, kita sering banget ngeramaikan grup dengan hal-hal gak jelas. Kemudian nge-VC random, jadi tiba-tiba nge-VC
staff kayak gitu. Terus apa pembahasan nggak penting setelah rapat proker itu bisa jadi hal apa ya untuk tetap membuat kita utuh, tetap yakin kalau kita bisa menjalankan LMB untuk satu periode ke depan walaupun pandemi itu. Oke, itu mungkin bisa dicontoh ya buat ormawa lain gitu ya, tetap ngeramein grup gitu kan, rame, nggak jelas gitu ya Mbak. Boleh, boleh. Alasannya Mbak Nia apa sih Mbak jadi ketua LMB dulu tuh ada pemilihan terus yaudahlah aku ikut aja gitu atau gimana sih? Boleh diceritain mungkin? Oke. Alasannya daftar ya. Dulu itu sebenarnya waktu aku jadi staf magang, waktu jadi staf ahli itu sering gitu lah aku kayak bertanya-tanya tentang LMB, tentang UKM, apa sih sebenarnya LMB dan UKM ini seperti apa. Nah, dari situ itu aku sering cari tahu, tanya-tanya ke orang untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan itu. Terus sampai di satu titik itu di mana aku ngerasa kalau uh, kayaknya aku harus melakukan sesuatu deh yang lebih dari sekedar tanya-tanya aja untuk dapat jawaban-jawaban itu. Dan setelah aku memutuskan untuk kayak gitu, akhirnya aku jadi punya banyak hal yang pengen tak lakukan di LMB. Jadi kayak maruk gitu ya. Nah, nah tapi walaupun gitu itu aku sering banget ragu. Aku bisa nggak sih mewujudkan hal-hal yang ingin tak lakukan itu tadi. Terus ada banyak banget dorongan dari orang-orang di luar, dorongan dari kadepku dulu, dari teman-temanku yang bikin aku yakin buat maju dan ya akhirnya aku daftar jadi ketua LMB. Itu ceritanya. Wah, keren, keren, keren. Itu bisa jadi motivasi buat kita semua ya, buat siapapun tuh bisa jadi pemimpin gitu ya Mbak ya, nggak ngelihat gendernya. Terus itu Mbak, kayak kan Mbak Nia tuh udah jadi ketua nih sekarang. Nah dulu tuh ekspektasinya sama realita yang sekarang terjadi tuh kayak gimana sih Mbak setelah jadi ketua gitu? Oh, ekspektasi dan realita. Oh, banyak banget. Uh, ekspektasiku yang jelas itu uh, aku berekspektasi kalau semua hal itu ketika aku jadi ketua akan bisa berjalan dengan baik, lancar, dan sempurna. Tapi ternyata waktu udah menjalankan, realitanya tuh nggak semudah itu. Ya ada banyak hal yang bisa bikin ekspektasi-ekspektasi yang udah tak buat dulu jadi ternyata nggak bisa berjalan. Dan kebanyakan juga dari internal diriku sendiri sih. Itu banyak banget. Aku kira dulu mudah menghandle 20 UKM ditambah satu organisasi LMB. Ya ternyata memang nggak ada yang mudah. Itu sih. Tapi salut loh sama Mbak Nia tuh udah ini kan semester masuk semester berapa ya berarti sama ya Mbak? Semester 6 ya. Semester 6. Oke, semester 6. Udah jadi ketua LMB, udah semester 6 pula, pasti bebannya tuh berat banget gitu ya Mbak ya? Uh, ya teman-teman semua pasti punya bebannya masing-masing kan ya. Uh, entah itu semester berapapun, terutama semester-semester menuju menuju akhir kayak aku dan presidium yang lain itu pasti macam-macam lah cobaannya. Tapi kalau aku selalu berpikir yang merasakan ujian itu nggak cuma aku toh. Semua orang itu pasti punya ujiannya masing-masing gitu loh. Jadi itu yang bikin aku selalu eh, nggak gampang apa ya kayak ngeluh capek kayak gitu wes tak usahakan untuk menghilangkan keluhan-keluhan nggak berguna kayak gitu itu. Ya, keren-keren. Itu tuh bisa jadi pembelajaran buat kita semua ya, bahwa
kita tuh harus bisa pintar-pintar nge-handle waktu juga meskipun banyak kesibukan gitu. Nah, kalau dari versi Mbak Nia sendiri nih gimana ya untuk ngatur waktu di LMB, di kuliah juga, itu tuh kayak gimana sih Mbak? Mungkin bisa dikasih tipsnya gitu. Oke. Ngatur waktu sebenarnya aku nggak yang ahli banget dalam hal mengatur waktu, dan aku juga masih belum bisa melepaskan diri dari yang namanya uh, rapat sampai malam, tapi tak usahakan untuk dikurangi banget. Nah, yang sekarang ini tak lakukan itu aku bikin schedule. Jadi scheduleku itu ada schedule mingguan, ada schedule harian. Nah, dari situ itu aku itu benar-benar membantu banget aku untuk menjalankan organisasi maupun perkuliahan akademik. Jadi sudah apa ya? Sudah tertata gitu loh. Hari ini hari ini ada kegiatan apa aja, jam berapa aja. Nah, dari situ kalau misal ada yang tabrakan, itu aku bisa memilih salah satu yang sekiranya lebih penting, atau kalau misal bisa diambil dua-duanya dengan kalau misal bisa diambil dua-duanya ya oke lah, tak coba ambil dua-duanya kalau misal itu memang nggak berat loh ya, kayak gitu sih. Jadi intinya di pembuatan jadwal itu sih aku, mingguan dan harian itu toh. Tapi ya aku nggak merasa itu benar-benar bisa membuat aku jago banget mengatur waktu. Mungkin ada yang lebih lebih bisa mengatur waktunya dengan baik, itu sih. Iya, semua orang punya kayak prioritasnya sendiri gitu ya Mbak ya. Betul. Terus itu Mbak, pandangan Mbak Nia tuh kayak gimana sih soal pemimpin perempuan gitu? Apalagi kan kalau di masyarakat awam itu kayak laki-laki yang harus jadi nomor satu gitu, harus jadi pemimpin gitu Mbak. Oke. Pandanganku tentang pemimpin perempuan, gimana ya? Ya, sebenarnya gender itu bukan bukan lagi persoalan sih. Jadi, apa gunanya perjuangan Ibu Kartini dulu kalau di era sekarang ini kita masih membeda-bedakan gender gitu. Toh, laki-laki dan perempuan itu punya 24 jam yang sama. Kita juga sama-sama makan nasi, sama-sama belajar, terus sama-sama bisa menghirup oksigen. Terus kenapa dibeda-bedakan gitu loh. Nah, dan kita semua udah tahu kan ya, sekarang ini banyak banget perempuan yang bisa jadi pemimpin, pemimpin suatu kota atau kabupaten, pemimpin negara bahkan. Itu udah banyak banget, dan beliau-beliau yang sudah luar biasa itu pun bisa membuktikan bahwasanya perempuan itu juga bisa. Jadi nggak harus laki-laki yang jadi pemimpin itu. Kalau dari aku gitu sih. Iya sih, benar banget Mbak. Terus yang Mbak dapet tuh apa sih setelah jadi pemimpin dan bisa ngerasain buat mimpin banyak orang di Ormawa itu tuh apa sih Mbak? Yang tak rasakan dan yang tak dapat ya. Pertama, aku di sini belajar banget banyak hal tentang gimana terutama memanage emosiku sendiri, memanage diriku sendiri. Sebelum aku turun ke fungsionarisku, yang pertama tak lakukan itu menghandle diriku sendiri. Gimana aku harus ngontrol emosiku, gimana aku harus ngontrol perkataanku, biar bisa diterima sama anak-anak, biar apa ya, biar mereka itu bisa melihat dan melakukan hal yang baik itu. Dan terus hal lain yang tak rasakan dan tak dapatkan selama menjadi ketua itu
aku belajar untuk lebih peduli sama orang lain. Jadi apa secapek-capeknya aku misal, aku harus selalu berpikir kalau oh iya yang capek itu nggak aku tok, kadep-kadep, terus staf magang, staf ahli di LMB itu juga sama-sama capek dengan caranya masing-masing. Jadi um, dari situ aku harus tahu gimana caranya untuk ngehibur mereka yang capek, ngasih semangat ke mereka, ngasih terus dorongan ke mereka kalau mereka itu sebenarnya bisa, mereka itu kuat dengan caranya mereka. Itu sih yang benar-benar tak rasakan banget selama menjadi ketua LMB. Dan terus hal lain juga, aku harus bisa mengatur banyak hal, entah itu mengatur waktu seperti yang tadi, mengatur finansial, terus mengatur emosi, mengatur banyak orang. Ya, kayak gitu sih, biar biar nggak ada yang keteteran. Oke, keren banget sih Mbak Nia. Aku salut banget sih sama Mbak Nia ini. Tuh, Jadi pengen tahu deh Mbak, ceritanya dulu tuh memutuskan untuk menjadi ketua LMB gitu Mbak. Dari apa? Awal staf magang gitu-gitu. Itu tuh yang Mbak persiapin tuh apa sih? yang tak persiapkan apa ya dulu? Dulu tuh sebenarnya waktu staf magang juga nggak ada kepikiran untuk jadi ketua LMB. Terus waktu staf ahli itu juga nggak terlalu terfikirkan karena aku merasa juga teman-temanku itu sangar-sangar. Jadi ya setelah mereka mungkin bisa. Nah, baru waktu waktu itu tadi yang tak ceritakan tentang ada ada pertanyaan-pertanyaan yang bikin aku ingin melakukan sesuatu yang lebih buat dapat jawabannya. Nah, di situ aku terpikirkan untuk gimana sih kalau aku jadi ketua LMP. Kayak gitu loh. Nah, itu persiapan untuk menjadi ketua LMB dulu untuk mencalonkan diri itu sebenarnya nggak nggak banyak-banyak banget sih. Karena ya karena nggak yang benar-benar ambis banget untuk menjadi ketua LMB, tapi banyak hal juga yang tak persiapkan gitu. Ada tips and triknya nggak sih Mbak? Kalau jadi pemimpin kayak gitu tuh. Apalagi seorang perempuan gitu. Tips and trick perempuan yang memimpin. Um, Tips and triknya pertama, sering-sering belajar untuk kontrol emosi. Mungkin teman-teman gak asing kan ya kalau ada yang bilang cewek itu mudian. Tapi kalau menurutku sendiri sih sebenarnya nggak cewek aja, kadang cowok juga mudian tuh. Terus sering-sering kontrol emosi, habis itu um, belajar untuk ngelihat ke bawah, ngelihat anak-anaknya terus, peduli dengan mereka. Terus jangan lupa juga selalu apa ya, berusaha deket sama mereka, entah dengan cara apapun. Deket itu bisa berupa apapun kan, nggak harus ketemu secara langsung. Bisa tadi dengan chat random, VC random, telepon random itu uh, bisa menjadi cara buat kita deket sama mereka. Terus juga jangan lupa sama tanggung jawab. Se Secapek-capeknya kamu hari itu, se apa ya, seburuk apapun harimu waktu itu, jangan pernah ninggalin organisasimu, jangan pernah ninggalin tanggung jawabmu di situ.
Itu sih. Jadi usahakan kamu itu selalu ada buat mereka. Mereka yang jadi anak-anakmu itu harus bisa mencontoh hal-hal baik dari kamu. Udah kayak gitu aja sih kalau aku. Iya, selain mikirin organisasi, kita juga harus mikirin kuliah juga ya Mbak ya, tanggung jawabnya. Bener. Nah tadi kan Mbaknya tuh bilang kita harus bisa kontrol emosi, tapi pasti ada dong waktu dimana kita tuh benar-benar kayak nggak mood banget gitu dan kayak kacau ngurusin ini ngurusin itu tuh gimana sih Mbak cara ngatasinnya dari versi Mbak Nia sendiri? Oke, kalau aku biasanya ya memang sering sih kayak kayak hampir 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 lost control gitu, sering banget. Tapi selalu tak upayakan kalau misal aku benar-benar tertekan dan uh, mau emosi, itu aku diem dulu. Aku diem selama berapa waktu, berapa jam mungkin. Aku gak bakal respon dulu orang-orang untuk ngeredain emosi tadi. Daripada aku ngomong dengan emosi yang bakal nyakitin orang lain, itu mending tak tahan dulu, aku diem. Baru setelah reda, aku baru ngomong. Dan dan alhamdulillah selama ini cara itu berhasil sih di aku. Dan selalu tak tekankan di diri aku sendiri, aku harus bisa berpikiran terbuka terhadap pendapat apapun dari orang luar, dari anak-anakku, dari kadep-kadep, atau dari orang-orang di luar LMB. Itu aku harus bisa open minded untuk mengontrol emosi tadi. Itu. Iya berarti diam itu emas ya Mbak ya, berarti bener ya itu kata-katanya. Diam itu Ini kan mas, tapi aja iya. diam terus. Ini kan bentar lagi juga kayak ada mau pemilihan lagi gitu ya Mbak, staff-staff gitu. Itu tuh kayak ada kesan-pesan apa kayak pesan gitu nggak sih Mbak? Gimana biar bisa ikut Ormawa gitu terus bisa ngikutin jejaknya Mbak Nia gitu kan jadi ketua gitu. Kesan-kesan ya buat teman-teman yang ingin masuk ke Ormawa atau belum ingin. Pesanku buat teman-teman semua, pikirkan baik-baik apapun yang ingin kalian lakukan. Entah pilihan kalian jatuh ke Ormawa atau enggak. Aku harap teman-teman udah benar-benar memikirkan itu dengan baik. Terus jangan takut untuk berkegiatan di Ormawa, karena dari yang tak rasakan sendiri, banyak hal yang bisa aku dapatkan selama berada di Ormawa itu. Yang utama adalah hal-hal yang gak aku dapatkan selama di perkuliahan formal. Itu bisa aku dapatkan di Ormawa. Nah, untuk teman-teman yang ingin jadi pemimpin, terutama perempuan misal ingin jadi pemimpin, jangan takut juga. Gender itu bukan penghalang bagi kita buat jadi apapun, buat bermimpi apapun, buat berkontribusi seperti apapun, atau bermimpi apapun. Itu gender bukan penghalang. Jadi silahkan kalau teman-teman perempuan-perempuan dimanapun ingin jadi pemimpin, jangan takut. Kita semua juga bisa. Kita memiliki waktu 24 jam yang sama, perempuan dan laki-laki. Dan ya, kita semua pasti bisa kok. Yang penting selalu ada doa, ada usaha juga, ada kemauan yang kuat, tekad yang bulat, insya Allah pasti bisa. Tuh. Oke.
Pertanyaan terakhir nih Mbak. 3 kata yang mewakili perasaan Mbak Nia jadi ketua itu apa sih? 3 kata. 3 kata. 3 kata. Apa mungkin capek atau apa? 3 kata. Ayo apa ayo? Semua luar biasa. Wah, Itu keren, menggambarkan luar biasa apapun. keren banget ya ampun. Aku senang banget bisa sharing sama Mbak Nia. Keren banget sih. Semangat terus ya buat Mbak Nia kuliahnya. Terus jaga kesehatan selalu apalagi di masa pandemi ini. Terima kasih. Kamu juga semangat kuliahnya, Oke, semangat makasih. organisasinya juga. Siap. Senang banget bisa sharing-sharing sama Mbak Nia juga bisa kenal lebih dekat. Masih banyak ya Mbak Nia. Sami-sami. Oke, cukup sekian episode Sipcast kali ini. Aku Cynthia pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.